Ya baik, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan, di mana ini merupakan salah satu ciri-ciri orang yang sudah diselamatkan. Dia pasti akan rindu akan kebenaran firman Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Mazmur pasal 1 ayatnya yang kedua, bahwa orang percaya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam. Itulah sifat-sifat orang percaya. Dan pada kesempatan pada malam hari ini, saya mengajak untuk kita semua merenungkan suatu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak Anda semua membuka Alkitabnya dari Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Sungguh indah kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini. Dan bagaimana kita memahami kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini. Saya akan baca ulang untuk kita semua. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Oh, sungguh indah firman Tuhan. Dan bagaimana cara kita memahami seperti yang dikatakan Yesus Kristus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kita dapat melihat bahwa satu-satunya jalan keselamatan itu adalah Yesus Kristus. Sentral hanya kepada Yesus Kristus. Jikalau kita tarik ke belakang dari zaman Adam dan Hawa, di mana ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, manusia menjadi terputus dari Allah. Mereka tergoda oleh iblis, akhirnya mereka jatuh ke dalam dosa, seperti dalam Roma pasal 6 ayat 23, bahwa upah dosa ialah maut. Dosa adalah maut. Manusia yang berdosa, yang jatuh ke dalam dosa, hidup di dalam dosa, itu tidak bisa menghampiri Allah, karena tempat Allah adalah Maha Kudus. Bagaimana cara manusia diselamatkan? Oleh sebab itulah, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah memberikan perintah kepada mereka, mengajarkan kepada mereka, dan berjanji akan kirim juru selamat. Sebelum juru selamat itu datang, maka Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah membangun sebuah mezbah dengan menyusun batu berbentuk meja, dan mengambil seekor domba dan menyembelihnya di atas mezbah sambil mengaku dosa dan percaya akan janji Allah akan kirim juru selamat. Jadi sepanjang zaman, mulai dari Adam dan Hawa, Habel, Abraham, dan seterusnya sampai kepada Nuh, mereka jika ingin diselamatkan, mereka harus percaya akan janji Allah, kirim juru selamat. Dalam berjalannya waktu sampai tampilnya Yohanes di Yohanes pasal 1 ayatnya ke-29, menunjukkan kepada Yesus Kristus sambil berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anak domba Allah, jadi domba yang mereka sembelih di perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa, Habel, Abraham, dan Nuh, itu adalah simbol Yesus Kristus yang akan menebus dosa manusia. Jadi perjanjian lama, mulai dari Adam dan Hawa, Habel, Abraham, sampai Nuh, jika mereka ingin diselamatkan, mereka bertobat dan percaya
kepada janji Allah akan kirim juru selamat. Dan bagaimana untuk kita zaman sekarang ini, kita hidup di perjanjian baru, kita ingin selamat, ingin masuk surga, bahwa kita telah mengetahui di Roma pasal 6 ayat 23 bahwa upah dosa ialah maut. Kita tidak bisa masuk ke dalam surga. Untuk itu, supaya kita bisa masuk ke dalam surga, bisa bersama-sama dengan Allah, bagaimanakah kita diselamatkan? Alkitab mengatakan di ayat yang kita baca tadi dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oh, jelas. Tuhan Yesus tersalib di atas kayu salib, menanggung dosa seluruh dunia. Tepat yang seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6. Akulah jalan. Akulah jalan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku di sini siapa? Yaitu Yesus Kristus. Manusia diselamatkan hanya melalui Yesus Kristus saja. Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menanggung dosa kita semua. Jadi, jika kita ingin diselamatkan, kita hanya perlu bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Bertobat artinya kita menyesali dengan segenap hati kita, menyesali dosa kita yang telah kita perbuat selama ini, bahwa kita oleh karena dosa kita tidak bisa bersama-sama dengan Allah. Itulah bertobat, penuh dengan penyesalan apa yang telah kita lakukan dalam hidup ini. Percaya artinya bahwa kita percaya bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib yang telah menanggung dosa kita dulu, sekarang, dan bahkan yang dosa kita yang akan datang. Semuanya telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Dan bukan hanya dosa kita saja. Tepat seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 2. Yesus Kristus menanggung dosa seluruh dunia. Dan juga dikatakan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi Yesus Kristus datang ke dunia ini dan mati, tersalib di atas kayu salib, itu menanggung semua dosa kita. Tuhan Yesus telah menyediakan jalan keselamatan. Hanya kitalah dengan kerendahan hati kita menerimanya dengan segenap hati kita, maka kita akan diselamatkan. Setelah kita bertobat dan percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus, maka disitulah terjadi transaksi rohani. Tuhan Yesus dihukumkan dan mati atas kayu salib, menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa. Dan sekarang kita hidup. Hidup ini, hidup yang kita hidupi, bukan hidup kita saja, tapi hidup untuk Yesus Kristus. Seperti dalam Efesus pasal 1 ayat 13, setelah kita diselamatkan, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Itu tandanya kita ini adalah milik Tuhan. Jadi kita, orang yang percaya sudah menjadi milik Tuhan, telah dimeteraikan oleh Tuhan, bahwa kita harus hidup menurut kehendak Tuhan. Oh, banyak orang jika berkata bahwa apakah orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah percaya dengan Yesus Kristus dengan segenap hati, apakah masih bisa jatuh ke dalam dosa? Tentu bisa. Namun dia tidak hidup di dalam dosa. Inilah perbedaannya. Orang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati, bahwa Yesus Kristus setelah mati atas kayu salib menanggung dosanya. Dengan orang yang tidak percaya dan bertobat kepada Yesus Kristus, itu sangatlah berbeda. Hidupnya juga berbeda. Orang yang telah bertobat percaya kepada Yesus Kristus, dia akan mengerti 3 hal ini. Kalau dikatakan itu adalah
komposisi iman. Kalau kita tahu komposisi iman itu adalah 3. Pikiran, perasaan, dan kehendak. Orang-orang yang sudah diselamatkan, pikiran itu selalu tertuju kepada Tuhan. Pikirannya kepada Tuhan. Dia harus hidup untuk Tuhan. Dan orang yang sudah percaya ketika dia salah, dia mengakui dirinya bersalah. Dia adalah orang berdosa. Ketika dia salah melakukan segala sesuatu, ketika dia jatuh ke dalam dosa, dia segera berdoa kepada Tuhan. Dia mengakui bahwa dia bersalah, dia berdosa. Dan kehendak orang yang sudah diselamatkan itu adalah selalu melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang berkenan untuk Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena semuanya karena iman kepada Yesus Kristus. Gimana orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa? Tentu sangat berbeda kehidupannya dengan orang percaya. Saya ada suatu ilustrasi bebek dan ayam. Ketika bebek dilepaskan dalam suatu kolam yang berisi air, dia akan senantiasa bersenang-senang di dalam air itu. Sedangkan ayam, jika kita lepas dalam kolam yang berisi air, dia pasti akan segera pergi dan keluar dari air itu. Itulah perbedaan orang yang sudah diselamatkan dengan orang yang tidak diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan, dia akan tahu dan dia akan sadar bahwa dia telah berbuat dosa, telah jatuh dalam dosa. Oleh sebab itulah dia segera dengan segenap hatinya memohon kepada Tuhan untuk mengampuni kesalahannya. Dia berdoa kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Sedangkan orang yang tidak percaya, dia seperti bebek, senantiasa hidup. Malahan dia bersenang-senang di dalam air. Dia sudah tahu bahwa dia orang yang berdosa, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dia malahan bersenang-senang hidup dalam dosa, terus menerus. Itulah perbedaannya orang yang sudah diselamatkan dengan orang yang tidak diselamatkan. Oleh sebab itulah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, saya mengajak Anda semua, periksa dalam hati kita, apakah kita sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus dengan segenap hati kita, atau tidak? Bagaimana cara kita melihat, menguji diri kita bahwa kita telah diselamatkan? Orang-orang yang telah diselamatkan tentu sudah cenderung melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Yaitu menyenangkan hati Tuhan. Orang-orang yang sudah selamatkan selalu senantiasa bersukacita karena dia kapan saja dia mati, dia pasti masuk surga. Karena dia memiliki keyakinan setelah dia di dalam Yesus Kristus, dia pasti kapan saja dia mati akan masuk surga. Orang percaya sangat-sangat berani jika ditanya, seandainya Anda mati hari ini, apakah Anda mati pasti masuk surga? Oh tentu dia akan menjawab dengan tegas, pasti dia masuk dalam surga. Oh bagaimana? Kenapa bisa pasti? Karena saya sudah bertobat dan percaya dengan segenap hati kepada Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menanggung dosa saya dulu, sekarang, dan bahkan dosa yang akan datang. Itulah sifat orang yang telah diselamatkan. Oleh sebab itulah saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, segeralah terima Yesus. Jika Anda ingin diselamatkan, jika Anda ingin masuk dalam surga, segeralah mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dialah yang telah mati di atas kayu salib menanggung dosa kita dulu, sekarang, dan akan dosa yang akan datang. Hanya Yesus saja, tidak perlu ditambahkan dengan oknum-oknum tertentu. Tidak perlu ditambahkan dengan berbuat baik baru diselamatkan. Oh tidak.
Tidak perlu. Oleh sebab itulah Bapak Ibu sekalian, jika Anda ingin diselamatkan, ini ingat baik-baik, segeralah Anda mengakui Yesus sebagai Tuhan Anda. Segeralah bertobat dan percaya dengan segenap hati. Jangan menunggu-nunggu lama, karena kita tidak tahu kapan kita mati. Karena kita tidak tahu penguasa esok memanggil kita, apakah malam ini, besok, lusa kita akan mati, kita tidak tahu. Yang pertama-tama yang harus kita ingatkan, yang harus kita ketahui dalam hidup ini adalah keselamatan jiwa kita. Setelah kita mati, kita ini perginya kemana? Itulah yang harus kita renungkan pada malam hari ini. Yang harus kita renungkan itu adalah keselamatan jiwa kita. Jiwa kita ini telah mati, kita itu perginya kemana? Apakah ke neraka atau ke surga? Bapak Ibu, saudara sekalian, inilah suatu kebenaran firman Tuhan yang selalu senantiasa mengingatkan kepada kita orang yang berdosa. Selalu menyadarkan bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, orang yang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari maut, dari murka Allah. Oleh sebab itulah, saya mengajak Anda semua, segeralah percaya Yesus. Bukalah hati Anda, lembutkanlah hati Anda. Jika Anda memiliki sedikit saja kerendahan hati untuk menerima Yesus sebagai juru selamat Anda, maka Anda akan diselamatkan. Jika Anda selalu senantiasa berkeras hati, tidak mau menerima Yesus, Anda pastilah binasa. Pastilah binasa. Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus dengan tegas menegaskan kepada kita bahwa dialah yang jalan satu-satunya menuju ke surga. Oke, Bapak Ibu, sekian kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini. Sekiranya firman Tuhan ini selalu senantiasa menyadarkan kita bahwa kita adalah orang berdosa, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita dalam hidup ini. Kita tidak bisa bersama-sama dengan Allah kalau kita tidak bertobat dan percaya dengan segenap hati kita kepada Yesus Kristus. Ingat, hanya Yesus Kristuslah satu-satunya jalan menuju ke surga. Tidak ada andil lain. Seperti perbuatan segala macam, dia itu tidak menyelamatkan kita. Tidak. Yang menyelamatkan kita adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu, segeralah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Salam Maranatha.